Halo semuanya, balik lagi di Throwback Crime yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia bareng gue, Michelle. Di episode kali ini gue akan ngebahas soal kasus Rio Martil. Pelaku dijuluki Rio Martil lantaran menghabisi nyawa seseorang dengan memukul kepala menggunakan martil. Sebelum gue bahas kasus ini lebih dalam, jangan lupa subscribe, comment, and like this video. Kasus Rio Martil terjadi pada 2001 silam. Nama lengkapnya adalah Rio Alex Bulo atau dikenal Rio Martil. Menggemparkan publik pada Januari 2001 silam. Rio diketahui merupakan buronan atas kasus pembunuhan dan pencurian. Aksi kejahatan Rio akhirnya terungkap. Rio tertangkap usai membunuh korban terakhirnya yaitu JJ. Gak pakai selebel ya guys. JJ ini merupakan pengacara dan pengusaha penyewaan mobile. Kronologinya pada 12 Januari 2001, Rio menjalankan aksinya yaitu dengan modus menawarkan penanaman modal bisnis perumahan kepada seorang pria bernama JJ. Keduanya ini bertemu di Hotel Rosenda kamar 135 Bayumas. Nah, di tengah perbincangan, Rio dengan sadisnya memukul kepala JJ dengan 2 martil. Gak habis pikir ada ya orang yang tega ngebunuh dengan martil. Bayangkan guys, darah dan isi kepalanya sampai berhamburan. Gila, sadis banget, jangan ditiru ya guys pokoknya. Usai menghabisi nyawa JJ, Rio langsung menutupi tubuh JJ dengan selimut dan spray. Setelah itu, Rio membersihkan tangan ke kamar mandi. Lalu seorang pelayan mengetok pintu kamar dan memanggil nama JJ. Rio yang kaget, ia menjawab masih ngobrol dengan JJ. Kelar menghabisi nyawa JJ, Rio lalu keluar kamar dan santainya kayak gak ada apa-apa gitu. Saat keluar kamar, salah satu petugas hotel menanya ke Rio soal keberadaan JJ. Rio menjawab dengan santainya bahwa JJ lagi ada di kolam renang. Petugas pun curiga karena nggak ada kolam renang di dalam hotel itu. Berbohong ya? Jadi ketahuan deh. Makanya besok-besok pinter-pinter dikit lah. Mereka kaget ternyata si Rio inilah yang menghabisi nyawa JJ. Lalu petugas hotel dan security langsung mengejar dan menangkap Rio. Dan ternyata mereka baru tahu kalau Rio ini adalah seorang buronan. Jadi sebelum si JJ ini, Rio telah membunuh 3 orang. Benar-benar sadis nih orang, gak takut dosa kali ya. Rio ternyata adalah buronan Polda Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Nah, setelah tertangkap, Rio langsung diproses hukum di Polres Banyumas. Berdasarkan keterangan kepolisian, ternyata Rio pernah 3 kali membunuh. Polisi pun sulit menangkap Rio karena berpindah-pindah tempat dan akhirnya ditetapkan sebagai buronan. Modus yang dilakukan Rio itu sama, layaknya tamu hotel yang ingin menyewakan kendaraan dan membawa kabur mobil sewaan. Aksi kejahatan Rio ini ternyata sudah dilakukan sejak September sampai November tahun 2000. Saat di Bandung, Rio terlebih dahulu menginap di Hotel Naripan dan memukul sopir dengan martil hingga tewas. Lalu ia mencuri sedan Timor. Lalu di Semarang, Rio menjalankan aksinya di Hotel Adam Ayam. Ia juga membunuh sopir dan mencuri mobil Panther. Kemudian di Surabaya, Rio menginap di Hotel Mirama dan membawa kabur sedan Mercy putih. Sang sopir juga ditemukan tewas. Pernah juga Rio beraksi di Yogyakarta dan menginap di Hotel Ibis. Namun saat hendak memukul supir, gagang martilnya terlepas sehingga korban terluka dan kabur. Karena itu Rio kerap membawa 2 martil untuk menjalankan aksinya. Pria kelahiran Sleman 2 Mei 1978 ini dikenal pendiam dan tertutup. Rio lahir dari ayah yang berasal dari Maluku dan ibunya dari Parepare, Sulawesi Selatan. Rio diketahui tinggal di Pasar Senen bersama ibu angkatnya sejak usianya 12 tahun. Tinggal di kawasan Senen yang dekat dengan stasiun kereta api, terminal, dan pemukiman padat di pinggir rel membuat tingkah laku Rio tak terkendali. Rio sempat bersekolah dan berkuliah dan akhirnya menjadi pedagang, supir taksi dan bekerja di percetakan. Terakhir, Rio bekerja di tempat pembuatan surat-surat kendaraan palsu. Dari situlah Rio kenal dengan komplotan pencuri mobil hingga akhirnya Rio menjadi pencuri. Bahkan Rio pernah masuk LP Cipinang selama setahun usai dilaporkan bos penadah mobil curian. Rio menikah dengan seorang perempuan bernama Tuti Alawiyah pada tahun 1994.
Dari pernikahan itu ia memiliki 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Tuti juga tidak pernah tahu pekerjaan suaminya, yang ia tahu sang suami hanyalah seorang pedagang. Kasus Rio akhirnya masuk ke meja hijau. Rio diadili di Pengadilan Negeri Banyumas. Aksi kejahatan Rio dikategorikan sebagai pembunuhan berencana usai membunuh JJ. Hal tersebut karena Rio sudah menyiapkan 2 martil. Kejahatan Rio tak hanya membunuh korban namun merampas hartanya. Di persidangan terungkap bahwa Rio membunuh 3 orang di berbeda kota. Dalam persidangan hakim kemudian memvonis Rio dengan hukuman mati. Mendengar vonis hakim, Rio malah mengaku bersyukur karena ia tidak mati saat melakukan kejahatan. Dia divonis mati, dalam masa hukumannya ia bertobat. Rio sempat mengajukan banding. Rio pun menjalani hukumannya di LP Kedung Pane Semarang sebelum akhirnya dipindahkan ke LP Permisan di Nusa Kambangan pada Agustus 2004. Pada Desember 2004, Iwan Zulkarnaen terpidana koruptor yang divonis 16 tahun dan dibunuh di tempat yang sama dengan Rio, yaitu LP Nusa Kambangan. Keduanya pun akrab sebab Iwan dan Rio sama-sama berdarah Sulawesi. Nah, di dalam lapas, Iwan mengajari Rio mengaji. Namun pada 2 Mei 2005, LP dibuat gempar karena Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Mulanya Rio berkelit bahwa dirinya bukan pembunuh Iwan. Akhirnya si Rio Martil ini cerita kalau saat kejadian Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya ngaji. Namun di malam hari itu hujan dan membuat atap yang bocor hingga air tergenang di lantai. Iwan lalu mengepel lantai sementara Rio hanya duduk saja. Saat itu Iwan sempat melontarkan kata-kata yang menyinggung Rio. Kata-kata Iwan kepada Rio yaitu boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam LP tidak punya jalu. Tak terima perkataan itu, Rio langsung menyerang Iwan dengan tangan kosong tanpa menggunakan martil hingga tewas. Rio sempat mengajukan banding peninjauan kembali atau PK hingga gerasi namun ditolak. Rio Martil kemudian dieksekusi mati pada 3 Agustus 2008 dan ditembak sekali dalam posisi berdiri dalam keadaan diikat di sebuah tiang. Itulah kasus Rio Martil, tetap berulah di dalam sel hingga akhirnya didor karena perbuatannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Gue Michelle, gue pamit undur diri.